Bener-bener untuk kehidupan sehari-hari, Bu Rumi itu nggak pernah nyentuh sedikit pun. Itu udah masuk kamar, udah cuman diambil beberapa biji yang itu tadi, diambil gitu, dijualin secara berkala, terus dibagi-bagiin. Nah, udah kan, hidupnya normal kayak gitu, seperti biasanya. Orang ngelihat Bu Rumi itu adalah orang yang miskin, orang yang kekurangan, rumahnya reot, kotor gitu. Tapi semuanya serba cukup dan semuanya nggak berlebihan gitu. Satu cerita lagi yang datang dari salah satu kawan subscriber. Kali ini datang dari Ibu Rohayah di Magetan. Sebuah cerita yang pernah dialami, yang sebenarnya ini adalah cerita tentang ibunya, pengalaman ibunya sewaktu masih hidup ya. Dan sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Balik lagi ke ceritanya Ibu Rohayah. Jadi, ada sesuatu yang sangat berkesan menjelang sepeninggal almarhum ibunya Mbak Rohayah. Anggap saja namanya Ibu Rumi atau Mbah Rumi begitu ya. Dan waktu itu ada sesuatu yang diceritakan sama Ibu Rumi tadi ke Mbak Rohayah. Ibu Rumi dulu adalah orang yang hidup sangat sederhana, atau bahkan boleh dibilang orang miskin begitu. Mohon maaf ya, orang kekurangan, orang miskin, di mana waktu itu suaminya atau bapaknya Ibu Rohayah itu udah meninggal lama. Bu Rumi menghidupi Bu Rohayah itu sendirian, single parent, dari usianya Mbak Rohayah itu baru sekitar 7 tahun. Nah, cukup berat gitu ya menghidupi satu orang anak dan kondisinya sendirian, benar-benar berjuang untuk hidup. Sementara kemampuan yang dimiliki oleh Ibu Rumi tadi cuman seorang penjahit gitu. Penjahit di kampung, di mana di situ beliau itu bukan satu-satunya penjahit, tapi ada beberapa orang yang profesinya sama-sama penjahit. Namun yang namanya rezeki ya tetap aja, meskipun nggak banyak, ada aja orang yang mau menjahitkan bajunya ke Bu Rumi. Sementara Bu Rumi di situ usianya boleh dibilang udah cukup tua, udah cukup sepuh gitu. Jadi dari sisi model aja mungkin udah cukup ketinggalan. Tapi entah kenapa masih ada aja beberapa orang yang memang berlangganan sama Bu Rumi tadi. Nah, dari situ Bu Rumi itu dapat uang. Dan uang itu dipakai untuk menghidupi Mbak Rohayah. Dan ya tentu saja menghidupi dirinya sendiri. Dengan segala keterbatasan, dengan semua kesederhanaan yang ada. Rumah pun rumah gubuk yang dibangun cuma setengahnya batu bata. Sementara atasnya itu masih pakai anyaman bambu. Seperti itu. Kondisinya benar-benar minim, seadanya. Dapat hari itu untuk makan hari itu, dan alhamdulillahnya setiap hari itu ada aja yang ngejahit gitu ya. Meskipun ya sesekali ada yang kosong, cuman di waktu yang kosong itu
si Ibu Rumi tadi itu nyari rezeki dengan cara lain, menerima setrikaan begitu, setrikaan dari para tetangga yang jumlahnya juga nggak banyak dan nominal yang didapatnya juga ya pas-pasan gitu. Tapi lagi-lagi Bu Rumi itu orang yang sangat bersyukur. Akhirnya beliau pun berhasil menghidupi satu-satunya anak, yaitu Mbak Rohayah gitu ya. Dengan layak, sekolah juga sampai jenjang yang lumayan tinggi waktu itu, yaitu jenjang SMA. Itu termasuk zaman segitu ya, nggak disebutin tahunnya, tapi itu termasuk pendidikan yang cukup tinggi waktu itu, terutama di kampung itu. Dan ada sesuatu yang menarik, suatu malam, sebuah kejadian gitu ya, dimana waktu itu Bu Rumi ceritanya nganggur cukup lama, kurang lebih sekitar hampir 2 minggu, nggak ada yang namanya jahitan masuk, nggak ada yang namanya setrikaan masuk, bener-bener gitu, bener-bener kosong, minim, nggak ada pemasukan sama sekali. Sampai Bu Rumi waktu itu tuh keluar ke rumah tetangga buat minjem beras kayak gitu, minjem yang bisa dimakan, apa aja lah kayak gitu. Dan malam itu lagi kritis-kritisnya kondisinya Bu Rumi tadi, Mbak Rohayah itu jatuh sakit, badannya demam, dan ya Bu Rumi di situ benar-benar bingung gitu, dan dia tuh minta sesuatu, minta tolong sama Tuhan gitu ya. Ya Allah gitu, Bu Rumi itu berdoa, tolong gitu, cuman tolong aja, semoga aku bisa melewati masa-masa sulit ini gitu. Kayak gitu, doanya simple, cuman seperti itu. Dan kurang lebih sekitar jam 11 malam waktu itu Bu Rumi, rumahnya itu belum ada listrik ya, rumahnya belum ada listrik, masih pakai lampu dari minyak seperti itu, gelap gitu kan, remang-remang. Nah, pakai cahaya yang remang-remang itu, malam-malam sekitar jam 11 malam, Bu Rumi itu ngaji. Dia ngaji biasa sebelum tidur. Belum selesai dia ngaji, yang rencananya mungkin selembar 2 lembar gitu ya, tapi baru selesai setengahnya, tiba-tiba pintu kayu depan rumahnya, pintu kayu yang dibuat seadanya seperti itu, kayak pakai lempeng-lempeng bekas yang ditata begini ya, terus disambung-sambung begitu, dan itu dijadiin pintu. Itu ada yang ngetok, tok 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 gitu, Assalamualaikum, tok 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 tok, Assalamualaikum 2 kali. Pertama Bu Rumi nengok begini, belum sempat jawab, salam lagi 2 kali. Nah, setelah salam 2 kali, Bu Rumi pun ngejawab, Waalaikumsalam. Itu adalah suara seorang perempuan dari luar sana. Bu Rumi langsung bergegas ngeberesin semuanya, terus bangun beliau, ngebukain pintu. Cekrek, Waalaikumsalam lagi, sekali lagi diulangi. Nah, di situ Bu Rumi itu ngelihat di depannya ada seorang perempuan cantik, masih muda, tampangnya itu bersih banget. Dia pakai kerudung warnanya hijau. Semuanya serba hijau, pakaiannya panjang, pakai kerudung ya, bukan jilbab tapi kerudung begini, warnanya hijau. Bu Rumi, maaf malam-malam saya mengganggu. Oh iya Mbak, ini Mbak siapa? Ada perlu apa malam-malam kesini? Begini Mbok, begini Mbok, manggilnya tuh Mbok tapi Bu aja biar enak. Begini Bu Rumi, saya maksud dan tujuan saya kesini itu, saya mau minta tolong. Mau minta tolong apa katanya? Saya mau ngejahit baju. Kalau Bu Rumi lagi nggak sibuk, berkenan, saya pengen dijahitin bajunya sama Bu Rumi gitu. Oh baik-baik, silakan. Di situ wah Bu Rumi udah bersyukur, alhamdulillah ada rezeki masuk gitu. Akhirnya ada orang yang mau ngejahitin baju lagi, meskipun ini orang dari mana entah gitu ya. Orangnya cantik, baunya wangi waktu itu, bener-bener bersih orangnya. Datang ke situ, masuk ke dalam. Baik, mau dijahitin baju model apa gitu. Oh baju yang biasa aja, ini modelnya seperti yang saya pakai.
Itu model yang sangat sederhana ya, yang nggak tahu siapa Bu Rohayah ngejelasinnya juga nggak tahu. Intinya itu bajunya tuh cukup sederhana. Oh seperti itu aja. Nah gini Mbak, saya minta izin buat diukur dulu ukurannya. Dan si perempuan tadi pun akhirnya mengizinkan. Perempuan tadi kerudungnya dilepas dan di situ Bu Rumi katanya benar-benar ngelihat dengan jelas di dekat lampu minyaknya gitu ya. Itu adalah perempuan yang sangat cantik, tanpa make up sama sekali. Rambutnya hitam, legam, lembut, dan panjang. Baunya wangi, baunya sekujur tubuhnya itu baunya wangi banget. Enak, nyaman lah, seneng aja. Bu Rumi tuh bener-bener ini siapa gitu bertanya-tanya. Kalau orang kampung sini kayaknya nggak ada yang seperti ini. Ini tuh kayak orang kaya, yang bersih, masih muda begini. Ini orang mana? Tapi Bu Rumi mau nanya-nanya itu agak sungkan gitu, nggak enak. Ah nanti banyak-banyak nanya gitu kan, ya udah ini mau ngejahit ya intinya ngejahitin aja gitu. Ada yang datang ke sini aja udah seneng banget waktu itu. Akhirnya diukur-ukur begitu ya. Sambil diukur, rambutnya si perempuan tadi kan dibeginiin saat ngukur di bagian belakang situ. Wah di situ ngeliat bener-bener kulitnya gitu ya, kelihatan wah ini cantik banget, kulitnya halus banget gitu. Dan tiba-tiba saat lagi ngukur itu, perempuan tadi itu nanya, Bu, anaknya lagi sakit ya Bu ya? Nah di situ kaget Bu Rumi, loh Mbak kok tahu kalau anak saya lagi sakit? Iya saya tahu, saya dengar dari tetangga katanya. Oh begitu ya. Dari siapa ya Bu ya? Nggak tahu, saya juga nggak kenal gitu. Cuman saya dengar-dengar katanya anaknya Bu Rumi lagi sakit. Oh begitu, iya Mbak bener emang lagi sakit. Oh begitu, nanti kalau ukur-ukurnya udah selesai, boleh saya nengokin Rohayah katanya. Loh kok Mbak kenal namanya juga, namanya Rohayah? Ya tahulah pokoknya kata si perempuan tadi. Dan akhirnya acara ukur-ukur malam itu pun selesai. Si perempuan tadi minta izin diantar sama Bu Rumi masuk ke dalam kamarnya. Kamar kecil yang dindingnya itu dari anyaman bambu, dimana kamar itu tuh nggak ada pintunya, cuman pakai korden doang. Dibuka begini sama Bu Rumi. Dilihat Rohayah masih tidur di situ dan si perempuan tadi, Bu boleh saya masuk katanya. Oh iya silakan Mbak katanya, masuk ke sana. Izin lagi sama Bu Rumi, Bu boleh saya pegang Rohayah katanya. Oh iya silakan kata Bu Rumi. Akhirnya dipegang kepalanya sama si perempuan tadi, dipegang, terus setelah itu dipegang kakinya. Iya badannya masih hangat ya Bu ya? Iya masih hangat. Udah berapa lama Bu? Gitu. Ini berarti udah masuk 4 hari, mau ke 5 hari gitu. Oh ya udah, semoga besok cepat sembuh ya Bu, semoga besok sembuh kata perempuan tadi. Oh iya amin amin, semoga lah, saya tuh kasihan gitu, anak kecil satu-satunya, mana saya nggak, ya tahu sendiri lah Bu ya, obat kan mahal gitu, jadi ya saya obatinya seadanya aja pakai tradisional. Kalau panas ya saya kompres gitu ya, semoga sembuh lah begitu. Amin Bu, amin, besok insya Allah sembuh kata si perempuan tadi. Setelah itu perempuan tadi bangun lagi, keluar kamar, diantar sama Bu Rumi juga di situ. Jadi ini Bu Rumi ini bahannya gitu. Bahannya dikasih. Bu Rumi belum sempat ngebuka bungkusan tadi, si perempuan tadi itu langsung ngejawab, ini bahannya warnanya hijau ya Bu ya, hijau semua, ya seperti yang tadi saya minta, dibuatkan yang seperti ini, yang sederhana aja kata perempuan tadi. Oh baik Mbak, terima kasih. Kira-kira selesainya berapa lama ya Bu Rumi? Karena saya sekarang lagi nggak ada kerjaan, kemungkinan sih paling lama 2 hari Mbak katanya. Oh baik, nanti 2 hari saya kesini lagi ya Bu. Oh baik, nanti insya Allah 2 hari saya kejar, semoga bisa selesai tepat waktu ya Mbak ya. Iya. Akhirnya si perempuan tadi pun pamitan. Udah ya Bu Rumi, silahkan dilanjutkan istirahatnya. Terima kasih udah mau bantuin saya gitu. Iya baik, sama-sama Mbak, hati-hati di jalan ya. Sama siapa, diantar atau enggak gitu? Enggak, saya enggak apa-apa kok, saya berani kok gitu katanya. Oh baik. Seperti udah
Bu Rumi pun ke sana nganter sampai depan pintu, ngelihatin si perempuan tadi keluar ke sana sampai bener-bener nggak kelihatan, ketutup semak-semak, ketutup pohon begitu. Bes, udah hilang. Bu Rumi pun masuk lagi. Masuk ke rumah yang gelap itu, dan akhirnya Bu Rumi ngebuka bungkusan kain yang dikasih sama perempuan itu, dibuka. Ini kain apa ya? Kok kain halus banget begini gitu. Nggak dicium sih, tapi kayak diendus begitu, baunya wangi. Ini kain apa ya? Aku harus hati-hati nih ngejahitnya. Pasti ini kain mahal, kata Bu Rumi seperti itu. Dan akhirnya udah, itu pun disimpan di lemari. Bu Rumi pun tidur. Nah, sewaktu tidur, Bu Rumi kan ngecek dulu Mbak Rohayah ya, yang tadinya badannya demam masih anget, dipegang begini. Loh, kok udah dingin gitu? Wah, alhamdulillah, udah sembuh kamu ya nak, ya udah sembuh gitu. Wah, di situ tenang banget. Tapi Bu Rumi nggak berpikiran yang aneh-aneh. Langsung setelah itu udah, aku mau istirahat, capek besok soalnya ada kerjaan itu. Akhirnya Bu Rumi pun istirahat. Nah, keesokan paginya, selepas subuh, langsung beres-beres gitu ya, bikin sarapan buat Mbak Rohayah waktu itu. Pagi-pagi Mbak Rohayah juga udah bangun, manggil, "Mak, gitu. Mak, aku udah sembuh, Mak," katanya. "Iya, kamu udah sembuh, alhamdulillah, semalam kamu udah sembuh," gitu. "Ya udah, mainnya hati-hati, jangan jauh-jauh ya. Ini sarapan dulu, nanti habis sarapan baru main," katanya seperti itu. Akhirnya apa, Mbak Rohayah pun sarapan waktu itu. "Mau disuapin nggak?" "Ah, nggak usah," katanya. "Aku bisa makan sendiri." Udah makan selesai, Mbak Rohayah pun main-main ke rumah tetangganya, ke anak-anak yang lain gitu. Ini zaman dulu ya, dimana pagi-pagi tuh masih banyak anak kecil pada main di luar. Beda sama kayak zaman sekarang gitu. Anak-anak kecil sekarang kan ya udah pada sibuk sendiri-sendiri gitu di dalam rumah. Bu Rumi pun menyiapkan pekerjaannya hari itu. Diambillah kain yang semalam, diambil, dibuka lagi. Lagi-lagi Bu Rumi itu jatuh cinta dengan kain itu. Jadi keinget dengan sosok perempuan yang malam itu ngedatangin Bu Rumi. Seorang perempuan yang masih dibilang ini cantik banget. Nggak tahu, aku seneng banget sama dia gitu, ngeliatinnya tuh kok adem gitu. Udah akhirnya apa? Digelar kain tadi, disesuaikan polanya sama ukurannya, dipotong, dan hari itu mulai dijahit. Gak nyangka perhitungannya Bu Rumi itu salah. Harusnya baju itu ya perkiraannya kan selesai dalam 2 hari. Tapi Bu Rumi itu kerja dari pagi, dari sekitar jam 6:30, dan ternyata jam 2 siang itu udah selesai. 1 setel, atasan bawahan begitu, itu udah selesai semuanya. Ini kok aku nggak tahu, ngejahit ini kok enak banget ya. Kainnya digunting gampang, polanya nggak mencang-menceng, dijahit juga lurus semua. Ini aneh, kata Bu Rumi. Ini biasanya tuh aku makan waktu lebih lama loh, dan itu udah disambi sama pekerjaan yang lain, yang ngurusin Mbak Rohayah juga kayak gitu. Itu selesai jam 2 siang, selepas zuhur itu udah selesai semua, dan ya udah akhirnya dilipet, disimpan gitu. Malam harinya seperti biasa, Bu Rumi itu aktivitas ya, ngaji dulu sebelum tidur. Sementara waktu itu Mbak Rohayah udah tidur di kamarnya. Di sana masih kepikiran dengan perempuan itu, gitu. Perempuan yang kemarin datang ke sana. Aku janjinya 2 hari, tapi ini udah selesai, dan ya udah selesai ngaji. Akhirnya Bu Rumi pun istirahat. Setelah istirahat, keesokan paginya rutinitas seperti biasa, dan ada 1 orang lagi yang datang ke situ. "Bu, saya mau jahit baju, saya mau jahit baju." Dan anehnya, semenjak hari itu, semenjak malam itu, hampir setiap hari itu ada orang yang ngejahitin sesuatu ke Bu Rumi. Entah cuman ngebenerin resleting gitu, atau masangin kancing, pokoknya hal-hal yang receh-receh. Itu hampir setiap hari itu ada, dan sesekali itu ada orang yang ngejahit 1 setel, 2 setel baju gitu. Jadi ya mulai hari itu boleh dibilang ada sesuatu yang berubah, rezekinya tuh jadi lebih mudah. Tapi ya lagi-lagi itu tadi, itu memang hanya cukup untuk menghidupi Bu Rumi sama Mbak Rohayah sehari-hari. Kenapa? Karena
Bu Rumi waktu itu utangnya udah banyak ke tetangga-tetangga. Akhirnya itu segera dilunasin gitu ya. Sehari dapat satu, yang setengah buat ngelunasin utang, yang setengah dipakai untuk hidup sehari-hari. Kayak gitu, itu setiap hari itu kayak gitu. Nggak pernah kekurangan, juga nggak pernah lebih gitu. Intinya pas, kata Bu Rumi itu seperti itu. Nah udah, ini malam harinya ya, malam keduanya begitu setelah perempuan itu datang. Bu Rumi pun ngaji lagi. Dari sore sebenarnya, dari jam 5 sore nungguin, kali aja datangnya lebih cepat atau gimana gitu. Seperti biasa aktivitas sampai malam. Bu Rumi pun ngaji lagi. Waktu itu sempat ngajarin Mbak Rohayah juga. Sampai akhirnya Mbak Rohayah itu terlelap karena udah kecapean. Bu Rumi pun masih melanjutkan ngajinya tadi. Sampai hampir jam 12 malam, jam 11 lewat. Tiba-tiba, ya itu tadi, awalnya sih udah mulai resah. Aduh si mbaknya kok nggak datang-datang jam segini gitu. Aku udah mulai ngantuk, kayak datang nggak ya. Dan akhirnya bener aja, pintunya kembali diketuk. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung dijawab karena Bu Rumi udah nungguin. Dibuka pintunya. Wah mbak, akhirnya datang juga. Iya maaf Bu Rumi, saya tuh terlambat datangnya, agak sedikit kemalaman. Oh enggak apa-apa mbak, saya juga belum tidur, ini baru selesai ngaji, boleh saya masuk Bu Rumi? Oh ya silakan, maaf lupa. Perempuan tadi disuruh masuk. Lagi-lagi dalam hati Bu Rumi itu kagum, ini perempuan dari mana gitu, kok cantik banget, ini orang atau bukan gitu. Ini orang kok jalannya napak. Di sininya juga dilihatin gitu, itu orang ada lekukannya. Kan dulu mitos-mitos dulu kalau misal bukan orang kan salah satunya di sininya nggak ada ininya atau tanda-tanda yang lain gitu. Diperhatiin, ke ini manusia, kata Bu Rumi. Dan akhirnya, gimana Bu, pesanan saya apa udah selesai? Alhamdulillah mbak, sebenarnya udah selesai dari kemarin siang. Tapi ya karena janjinya 2 hari gitu kan, jadi ya mbaknya baru kesini ndak apa-apa, tapi udah selesai dari kemarin siang. Coba dicek dulu, kalau mau dicobain juga boleh mbak, ganti di kamar juga bisa, kata Bu Rumi seperti itu. Oh baik, saya lihat dulu ya Bu ya. Akhirnya diambil, dilihat-lihat sama si perempuan tadi. Wah bagus ya Bu ya, saya suka Bu. Mau dicoba mbak, katanya. Kayaknya ndak usah gitu, saya cukup coba begini aja dan ya ini saya yakin ini pas kok Bu, kata perempuan tadi. Oh baik, nanti kalau misal ada yang kurang srek, ada yang nggak enak, boleh mbak diperbaiki lagi ke sini. Oh iya terima kasih Bu Rumi. Bu Rumi itu baik banget, kata si mbaknya tadi. Udah setelah itu si perempuan tadi pun terdiam sejenak gitu ya. Bu, saya mau minta maaf sekali lagi. Iya, kenapa mbak? Ada apa lagi? Saya mau minta maaf, saya nggak bisa ngasih uang, katanya. Di situ Bu Rumi agak sedikit sedih, tapi nggak apa-apa wis. Dia kan udah dapat rezeki banyak dari beberapa orang selama, yaitu tadi, selama 2 hari ini gitu. 2 hari kebelakang itu ada yang ngejahitin. Oh iya mbak, nggak apa-apa mbak gitu. Nggak apa-apa, anggap aja saya ini nolong mbak gitu. Lagian nggak tahu, saya ngerjain baju ini juga nggak terlalu berat mbak. Kainnya itu enak banget, dipotong gampang, dijahit juga lempeng, bener-bener nggak repot mbak. Jadi nggak apa-apa, ini dibawa aja buat mbaknya. Anggap aja ya ini hadiah dari saya, kata Bu Rumi seperti itu. Oh nggak begitu maksud saya. Maksud saya itu saya nggak bisa bayar pakai uang gitu. Oh terus mau bayar pakai apa mbak? Sebenarnya begini, ndak bayar juga ndak apa-apa mbak, ndak bayar saya ikhlas gitu. Saya malah seneng loh mbak udah main kesini kayak. Bu Ruminya tetap seperti itu ya, coba berbaik hati, coba itu tadi, nggak menekan gitu. Dan ternyata si perempuan tadi melanjutkan. Jadi begini, saya nggak bisa bayar pakai uang karena saya nggak punya uang. Saya punyanya yang lain gitu. Ini, nah perempuan tadi tuh ngambil sesuatu dari kantong yang tadinya Bu Rumi itu nggak ngelihat kalau perempuan itu bawa sesuatu ya, bawa kantong. Itu diambil, itu adalah sebuah kotak dari kayu. Ukurannya mungkin sepanjang 20 cm, lebarnya sekitar 10 cm seperti itu.
diambil kotaknya, kayunya warna tua, ditaruh di sini. Saya punyanya cuman ini Bu Rumi. Oh iya, ndak apa-apa gitu. Sebenarnya lagi-lagi Bu Rumi itu berusaha menolak. Dan ini apa Mbak? Akhirnya Bu Rumi pun nanya, ini apa Mbak gitu. Silakan dibuka sendiri, kata si perempuan tadi. Begitu dibuka, astagfirullahaladzim Mbak, kok pakai beginian Mbak gitu. Nah Bu Rumi itu kaget, si perempuan tadi cuma senyum. Gak apa-apa, itu rezekinya Bu Rumi, ini buat Bu Rumi, tapi pesan saya, ini nanti buat anaknya Ibu Rohayah, katanya. Ini silakan disimpan sama Ibu, dan nanti kalau waktunya udah tiba, menurut Ibu waktunya udah tepat, nanti ini buat Rohayah ya Bu ya. Oh begitu ya Mbak ya, tapi beneran ini terlalu banyak Mbak, ini sumpah ini terlalu banyak, terlalu berlebihan. Saya tuh takut nggak bisa amanah, saya takut ini kepake. Nah kalau Bu Rumi mau pakai juga sebenarnya nggak apa-apa gitu, tapi nanti ya disisain lah buat Rohayah, katanya seperti itu. Oh baik Mbak, terima kasih. Ya udah Bu Rumi, saya nggak bisa lama-lama, saya ditungguin, katanya seperti itu kata si mbaknya tadi. Dan akhirnya, oh iya Mbak, terima kasih banyak ya Mbak ya. Mbak kapanpun butuh jahit baju atau apa, kesini aja Mbak, saya gratisin, kata Bu Rumi itu seperti itu. Oh iya tenang aja Bu Rumi, terima kasih banyak. Ini loh bajunya bagus banget, saya suka. Saya puas kayak gitu. Dan terima kasih sekali lagi, kata perempuan tadi. Saya permisi dulu ya Bu ya. Oh iya silakan. Hati-hati ya Mbak ya, di jalan udah malam, ini udah gelap. Nggak apa-apa, saya kali ini ada yang nganterin, katanya seperti itu. Dan akhirnya perempuan itu pun pergi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pergi ke sana, hilang. Seperti biasa di tempat yang sama. Bu Rumi pun buru-buru nutup pintunya. Masih sedikit khawatir. Ini perempuan secantik itu malam-malam sendiri, semoga aman gitu. Bu Rumi pun mendoakan gitu ya, semoga dikasih keselamatan. Balik lagi ke sana, ngelihat kotak itu dibuka. Ya Allah, ini rezeki apa gitu. Jadi di kotak tadi isinya itu emas. Emas bongkahan kayak emas yang baru ditemukan gitu. Mungkin kawan-kawan yang penambang emas tahu kan, bentuknya emas tuh ya kayak batu-batu begitu, ada yang kecil ada yang besar, dan kotak tadi itu penuh dengan itu gitu. Bu Rumi bingung ya gitu, ini buat Rohayah, ini terlalu banyak gitu, enaknya gimana gitu ya. Dan akhirnya karena Bu Rumi itu adalah orang yang termasuk juga orang yang berilmu, akhirnya dari itu nggak tahu hitung-hitungannya, diambil yang kecil-kecil secara berkala gitu ya, dijual, diuangkan, terus kayak disumbang-sumbangin gitu loh ke beberapa tetangganya yang memang kondisinya juga kekurangan sama kayak Bu Rumi. Akhirnya mereka juga ikut seneng gitu kan. Udah, kotak itu disimpan di dalam lemari di kamarnya Rohayah, kamarnya Bu Rumi juga waktu itu. Sampai ya kehidupan keesokan harinya, kehidupan itu bener-bener normal. Secara ekonomi tadi udah sempat disebutin, banyak yang datang ke situ, tapi itu tadi nggak pernah kekurangan, juga nggak pernah kelebihan. Hidupnya Bu Rumi itu bener-bener pas begitu, karena alasan yang tadi ya. Sementara untuk yang didapat ini, yang emas itu, jalur pengeluarannya itu beda. Bener-bener untuk kehidupan sehari-hari, Bu Rumi itu nggak pernah nyentuh sedikit pun. Itu udah masuk kamar, udah cuman diambil beberapa biji yang itu tadi, diambil gitu, dijualin secara berkala, terus dibagi-bagiin. Nah udah kan, hidupnya normal kayak gitu seperti biasanya. Orang ngelihat Bu Rumi itu adalah orang yang miskin, orang yang kekurangan, rumahnya reot, kotor gitu. Tapi semuanya serba cukup dan semuanya nggak berlebihan begitu. Sampai akhirnya bertahun-tahun kemudian Bu Rohayah pun menikah, berkeluarga, udah bisa hidup sendiri. Dan tepat di saat Bu Rohayah itu punya anak yang pertama, Bu Rumi kondisinya udah mulai sakit-sakitan. Bu Rohayah pun diundang ke rumahnya. Rohayah,
ibu udah mulai sakit-sakitan. Jadi rumah mereka tuh akhirnya sebelahan gitu ya. Boleh dibilang masih satu rumah, cuman kayak disekat begitulah. Ibu udah mulai sakit-sakitan dan ada sesuatu yang pengen ibu sampaikan ke kamu. Apa itu, Bu? Jadi begini, ibu tuh pernah mengalami, udah lama ibu nggak inget waktunya itu kapan tepatnya, kejadian yang tadi diceritain ya, ketemu dengan seorang perempuan dan perempuan itu menitipkan sesuatu. Dan titipan dia ya, ini dikasihnya ke kamu gitu, ke Rohayah, katanya seperti itu. Oh begitu, Bu. Dan akhirnya kotak itu tadi diambil sama Bu Rumi, dikasih ke Mbak Rohayah. Oh ini apa ya, Bu ya isinya? Coba kamu buka aja. Dan akhirnya itu dibuka sama Bu Rohayah. Bu Rohayah disitu ekspresinya sempat gemeter gitu ya. Bu ini apa, Bu? Ini emas, katanya. Ini emas buat nanti bekal hidup kamu. Tolong kamu pakainya sebaik mungkin. Jangan berlebihan, jangan boros-boros. Pakai kalau kondisinya benar-benar mendadak aja, mendesak aja seperti itu. Itu pesannya Bu Rumi. Oh baik, Bu, ini sebisa mungkin malah nggak aku pakai, Bu. Nanti aku pakainya kalau memang benar-benar mendesak, mendadak ya, Bu ya. Iya, ini mulai sekarang Ibu serahin ke kamu. Tugas Ibu udah lunas, udah selesai. Sebenarnya cuma tinggal satu amanah ini doang yang harus diselesaikan, dan menurut ibu ngerasanya ini adalah waktu yang tepat. Ini ibu titip ke kamu. Ini untuk kamu. Terserah kamu mau pakainya pakai apa, mau pakainya buat apa, tapi pesan ibu itu tadi yang dipakai sebijak mungkin udah. Nggih, Bu Rohayah pun menuruti apa yang dibilang sama Bu Rumi tadi. Ya udah sana kamu pulang, ibu cuma mau bilang itu aja gitu. Oh baik, Bu, ini aku simpan ya, Bu ya, terima kasih banyak. Akhirnya disimpan sama Bu Rohayah. Bu Rohayah waktu itu belum cerita ke suaminya, sampai akhirnya kurang lebih sekitar 1 bulan kemudian Bu Rumi udah mulai sakit-sakitan, udah mulai sakit parah. Dan waktu itu Bu Rumi pun meninggal dunia. Udah, singkat cerita aja, semuanya pemakaman udah lancar. Sampai suatu hari, 40 harinya Bu Rumi, tiba-tiba ada seseorang yang ngetok rumahnya Bu Rohayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka sama Bu Rohayah. Nyari siapa ya, Mbak ya? Ini saya dengar Bu Rumi katanya udah pergi gitu. Oh iya betul, Bu, udah 40 hari ini gitu. Oh begitu ya. Iya, saya kesini mau mampir, mau takziah. Mohon maaf ini mungkin agak telat, agak terlambat gitu. Oh enggak apa-apa, silakan masuk, Mbak, silakan masuk. Akhirnya disuruh masuk di situ. Ngobrol-ngobrol lah mereka. Waktu itu Mbak Rohayah itu benar-benar nggak inget gitu ya. Nggak inget dengan apa yang pernah diceritain sama Bu Rumi. Nggak ngeh, intinya begitu. Jadi dia ngobrol dengan seorang perempuan yang bajunya itu serba hijau semua, pakai kerudung, dan perempuan itu adalah sangat cantik. Bu Rohayah itu cuman dalam hati bilang, ini perempuan cantik banget gitu. Kenal ibu dari mana? Bener-bener nggak inget, sama sekali nggak inget. Dan akhirnya si perempuan tadi itu menyampaikan maksudnya, saya turut berduka cita. Saya kenal Bu Rumi itu udah lama gitu. Dulu saya salah satu pelanggan jahitnya Bu Rumi. Oh begitu ya, Mbak. Ya terima kasih, pokoknya kayak gitu. Udah ngobrol-ngobrol seperti itu, dan Bu Rohayah pun izin, Mbak saya tinggal sebentar ya, katanya. Saya tinggal sebentar ke belakang. Dalam hatinya Bu Rumi itu mau bikinin minum, dan si perempuan tadi, Mbak Rohayah ndak usah gitu, ndak usah repot-repot, ndak usah bikin minum. Si perempuan tadi udah tahu, dan itu mungkin standar ya, nerima tamu mau ke belakang yang mau bikin minum. Katanya ndak usah, ndak apa-apa, saya ndak mau bikin minum gitu, sebentar aja. Mbak Rohayah memaksa ke belakang, akhirnya ditinggalin ke belakang, bikin minum, selesai dibawa ke depan, dan ternyata perempuan itu udah nggak ada, perempuan itu udah hilang, entah kemana, nggak ada bekasnya gitu. Cuman ada sisa bau wangi yang tersisa dari perempuan tadi. Baunya masih wangi, berarti belum lama pergi nih. Bu Rohayah pun keluar ke depan.
kebetulan di depan itu ada beberapa ibu-ibu yang lagi ngerumpi di situ. Nanya, Bu, maaf, ibu tadi tuh ngelihat ada ini nggak? Ada tamu saya keluar ke sini nggak yang pakai baju hijau semua? Tamu dari mana ya Mbak? Ya kita nggak ngelihat apa-apa kok, nggak ada ngelihat orang masuk, nggak ngelihat orang keluar. Nah, jadi ibu-ibu yang di depan rumahnya itu nggak ada satupun yang ngelihat. Dan Bu Rohaya itu bener-bener bingung gitu ya siang itu. Ini apa sih? Dan baru di situ di tengah kebingungannya, ingatlah Mbak Rohaya dengan cerita ibunya Bu Rumi pernah ketemu dengan seorang perempuan yang bajunya itu serba hijau semua, pakai kerudung, baunya wangi, cantik banget. Mungkin itu adalah sosok yang sama yang dimaksud sama ibu gitu. Kayak gitu, itu spekulasinya Bu Rohayah ya. Mungkin itu adalah sosok yang sama dengan dengan yang pernah menemui Bu Rumi malam itu, waktu itu. Dan dia adalah sosok yang sama yang ngasih emas yang sampai sekarang itu masih disimpan sama Bu Rohayah. Kayak gitu. Dan sampai sekarang misteri itu belum pernah terjawab, siapa sebenarnya perempuan itu dan ada maksud apa dari semuanya, dari segala sesuatu yang terjadi gitu. Semuanya kayak terdengar, terlihat sangat indah, tapi nggak tahu. Bu Rohayah tuh sampai sekarang belum tahu. Dan titipan emas itu tadi itu bener-bener udah pernah dipakai sekali, tapi itu sebagian kecil ya. Sisanya itu belum pernah dipakai, itu masih dipegang. Yang rencananya Bu Rohayah, kalau semuanya baik-baik aja, nggak ada yang mendesak, ini nanti bakal diwariskan ke anaknya lagi, katanya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ceritanya. Cerita dari Bu Rohayah tentang ibunya Bu Rumi yang pernah bertemu dengan sosok misterius yang sampai sekarang masih menjadi pertanyaan besar. Ya, terima kasih buat Bu Rohayah yang udah berbagi ceritanya. Terima kasih buat kawan-kawan juga di rumah yang udah mau nontonin, udah mau dengerin cerita ini. Mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Mohon maaf juga kalau misal ada salah-salah kata, salah-salah penyebutan nama. Karena menghafal begitu banyak nama itu susah gitu. Jadi harap maklum kalau misal ada salah-salah sebut, salah-salah nama begitu ya. Nah, siapapun itu sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap diberi kesehatan. Semoga terus dijaga kesehatannya. Dan semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.